Gimana saya di sini saya dapat servisan kulkas 2 pintu ya yang kasusnya tidak dingin. Tadi sudah saya cek itu bagian pipa-pipanya tidak ada yang dingin teman-teman ya. Sudah saya hidupkan tadi. Tapi saya belum tahu kasusnya kerusakan apa yang ada di kulkas nanti. Mari ikuti terus video saya apa kerusakan kulkas yang saya hadapi hari ini. Dan di sini saya sudah membawa alat lengkap teman-teman ya. Membawa oksigen dan membawa alat-alat yang lain. Oke teman-teman, langsung kita menuju ke kulkasnya ya, apa kerusakannya. Oke pemirsa, di sini saya menghadapi kulkas 2 pintu ya, atas bawah tidak dingin. Mari kita buka-buka dulu bagian dalamnya. Dan kulkas ini sedikit pun tidak ada tanda-tanda dingin teman-teman ya. Tidak ada dingin, lampu menyala. Lampu menyala, kipas menyala, tapi tidak ada tanda-tanda dingin. Mari kita ikuti langkah-langkah perbaikan kulkas ini ya. Untuk mengetahui kerusakan kulkas ini, saya tidak tahu kerusakan apa dan cara mengatasinya ya teman-teman ya. Terutama untuk mengetahui kerusakan kulkas ini, pertama kita raba bagian pipa pendorongannya di sini ya. Dan di sini sedikit pun saya tidak ada merasa hangat di bagian pipanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cuman meraba dan bagian samping saya raba juga tidak ada sedikit pun rasa hangat. Jadi kita tidak bisa deteksi kerusakan kulkas ini dengan meraba-raba teman-teman. Dan ini masih ada hangat sedikit ya. Mungkin ini memang freonnya habis. Untuk mengetahui kerusakan kulkas ini, kita cabut dulu stekernya. Sudah saya cabut. Lalu langkah selanjutnya teman-teman ya, kita potong bagian pipa pentilnya untuk mengetahui kerusakan ini. Katanya kulkas ini sudah tidak dipakai 8 tahun Pak ya. 8 tahun tidak dipakai, dibiarkan. Katanya dulu sebelum dibiarkan kulkas ini masih bagus, itu kata pemiliknya ya. Jadi untuk mengetahui kerusakannya, ikuti terus video saya sampai selesai. Oke teman-teman, kalau menurut pengalaman saya teman-teman, apabila kulkas yang sudah lama tidak dipakai itu biasanya bocor di bagian evaporator ya. Mudah-mudahan evaporatornya aman ya teman-teman ya. Saya akan membongkar dulu bagian pipa pentilnya, saya patah dulu supaya kita mengetahui kerusakan kulkas ini. Oke teman-teman, alat yang kita siapkan yang pertama kali yaitu kita menyiapkan tang seperti ini ya. Tang tujuannya untuk mematah pentil yang ada di belakang di sini teman-teman. Ini jalur pengisian ya teman-teman. Saya bilang pentil tapi di sini nggak ada pentil. Kita patah seperti ini. Dan di sini untuk mengetahui kerusakannya ada freon atau tidak teman-teman ya, atau ada bocor atau tidak. Apabila nanti ada desisan angin berarti dia aman, tidak ada bocor, berarti kerusakan ada di kompresor. Apabila di sini tidak ada desisan angin sama sekali, berarti kompresor aman ya teman-teman ya. Jadi kerusakan mungkin ada di daerah, nggak tahu ya daerah mana. Kita patah aja dulu supaya mengetahui kerusakannya. Oke teman-teman, di sini sudah saya ketahui desisan angin sangat kencang ya. Jadi kalau saya melihat desisan angin di sini sangat kencang, saya langsung vonis kerusakan ada di kompresor. Untuk mengetahui kerusakan kompresor ya teman-teman, langkah kedua kita lepas bagian pipa baliknya di sini. Nanti kita tes anginnya apakah ada angin yang masuk. Oke teman-teman, di hari ini saya akan review alat-alat saya ya, alat-alat saya yang saya bawa hari ini. Dan di sini sudah saya siapkan 1 blender dan 2 selang manifold.
2 selang manifold, kurang 1 lagi. Dan 3 regulator gas LPG dan gas oksigen di sini ya. Dan gas oksigennya saya menggunakan gas oksigen kecil. Dan cara pemasangannya teman-teman ya, kita pasang dulu manifold yang biru di bagian bawah untuk mengalirin oksigennya. Kita buka ventil oksigen, kita pasang ke levelnya. Oke, jalur oksigen sudah saya pasang. Sekarang kita tes dulu apakah ada desisan angin. Untuk membuka, oksigennya ada di bagian belakang. Oke, sudah ada desisan angin. Sekarang saya akan memasang regulatornya. Pasang yang bengkok di regulator. Yang lurus dipasang ke blender. Lalu kita pasang ke gas LPG ya. Oke, sudah saya pasang. Sekarang saya akan tes apakah ada desisan gas LPG. Kita tes dulu. Oke, sudah ada desisan. Sekarang saatnya mencoba untuk menghidupkan alat las ini. Siapkan satu lagi korek api untuk menghidupkan. Oke, sudah hidup, berarti alat ini sudah berfungsi. Oke, saya matikan dulu. Alat ini sudah bisa digunakan. Oke, kita langsung proses pelepasan pipa baliknya kulkas ini ya, menggunakan alat yang sudah saya rakit tadi. Siapkan satu tang untuk menarik pipanya. Kita hidupkan blendernya. Oke. Oke, sudah lepas, kita dinginkan dulu. Oke teman-teman, sudah saya dinginkan. Sekarang saatnya mengetes kompresornya, atau kompresornya ini masih bagus atau tidak. Kita dengan cara menghidupkan kompresor ini dulu. Kita cucuk stekernya. Oke, sudah hidup. Untuk mengetahui kompresor ini rusak atau tidak, kita dengan cara menekan bagian pipa balik. Di sini ya, kita tekan. Apabila ada udara yang tersimpan di dalam kompresor di sini, berarti kompresor ini masih bagus ya. Kita coba. Kita tahan. Apabila kita tidak bisa menahan, berarti kompresor ini masih bagus. Perhatikan teman-teman, apakah saya tahan menutup
pipa ini, ternyata saya tidak tahan teman-teman. Jadi untuk kompresor ini aman ya. Nah, seperti ini teman ya. Jadi kompresor masih bagus. Ternyata saya menutup pipa ini tidak tahan, berarti kompresor bagus ya. Berarti tadi ada desisan angin, berarti angin tidak banyak teman-teman ya. Mungkin memang ini disebabkan karena bocor halus. Oke teman-teman, jadi untuk penyakitnya kulkas ini sudah saya temukan ya teman-teman ya. Jadi kulkas ini tidak dingin dikarenakan karena tadi masih ada desisan angin melalui pipa ventil di sini. Berarti kulkas ini kerusakannya adalah bocor halus. Oke, sekarang proses untuk pencarian bocornya teman-teman. Jadi pipa ini mau saya pasang lagi, saya akan mencari titik kebocoran di dalam kulkas ini ya. Tapi kalau menurut pengalaman saya, kalau bocor halus itu biasanya susah ditemukan teman-teman ya. Biasanya bocor halus itu terdapat di dalam bodi kulkas yang sering terjadi ya. Tapi saya akan telusuri bocor halus di bagian evaporator. Masalahnya kulkas ini sudah lama tidak dipakai. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya yang kasus bocor karena kulkas lama tidak dipakai itu yang sering terjadi bocor di bagian evaporator. Saya akan cek di bagian evaporator. Sekarang kita siapkan obeng panjang, obeng pendek juga bisa, dan obeng panjang untuk membuka bagian evaporator. Buka bagian evaporator untuk mengetahui kebocoran kulkas ini ya. Dan untuk membuka ini kita perlu kesabaran. Masalahnya banyak baut yang tersembunyi. Jadi baut yang tidak kita ketahui. Kita perhatikan dulu di mana ada baut. Iya. Oke teman-teman, sudah saya buka seperti ini ya. Jadi untuk mencari titik-titik kebocornya, kita sambil perhatikan apakah ada yang korosi di bagian evaporatornya. Dan saya sering menemukan merek Toshiba itu biasanya bocor di bagian seperti ini teman-teman ya. Di sini ada daun-daunnya. Di sini sering bocor di bagian di sini. Nomor 2 atau nomor paling bawah di sini yang sering saya temukan. Dan yang sembunyi-sembunyi seperti ini kita perhatikan teman-teman. Jadi untuk mengetahui bocor atau tidak, nanti kita akan tes menggunakan sabun ya teman-teman ya. Sambil kita perhatikan dulu apakah ada yang korosi. Tapi kalau bocor halus itu biasanya susah dicari ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ketemu penyakitnya kulkas ini. Masalahnya tadi sudah sama sekali tidak ada tanda-tanda dingin. Jadi itu disebabkan karena bocor ya. Sini di foto biar kelihatan cantiknya. Weh, Senyum. cantik. Coba. Wah, cantik. Action. Wah, cantik. Iya, banget cium jauh. Ini lucu banget teman-teman ya. Ini anaknya pemilik kulkas ya. Dan ini bibiran sendiri, perhatikan teman-teman, bibirnya. Wah, kayak apa? Kayak makan ikan hidup. Oke dah, ini masuk YouTube.
Oke teman-teman, untuk pembekuan kulkas ini masih sangat-sangat bagus ya, sangat merata sampai belakang di sini. Jadi untuk pembekuannya sangat-sangat bagus, sangat sempurna pembekuannya. Mudah-mudahan setelah saya isi freon ini sudah tidak servis-servis lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sekali ini aja servisnya. Nanti apabila ada bocor di bagian dalam bodi, nanti saya masih naruh garansi. Dan ini apabila tidak dingin nanti masih tanggung jawab saya nih. Teman-teman, langsung saya rapikan, masalahnya sudah diketahui pembekuannya sudah sangat-sangat bagus, jadi saya langsung rapikan saja. Oke teman-teman, untuk pencarian bocor saya tidak menemukan bocor ya, masalahnya bocor halus atau gimana nggak tahu, atau memang freonnya kurang ya. Biasanya freon kurang itu dikarenakan bocor ya teman-teman. Dan ini nanti saya akan isi freon, nanti saya tunggu, masih saya naruh garansi ya. Apabila nanti tahan 1 minggu atau 2 minggu atau sebulan ya, atau setahun lamanya, nanti kalau apabila masih tidak dingin lagi, itu disebabkan karena bocor di dalam bodi sini ya teman-teman ya. Yang sering bocor itu di dalam bodi sini. Dan ini langsung saya isi freon teman. Dan saya tidak melakukan vakum menggunakan kompresor ini teman-teman. Jadi kompresor ini tidak kuat karena listriknya cuma 450 ya. Jadi berarti tegangan ngangkatnya kompresor ini berat ya. Jadi saya melakukan vakum saya menggunakan gas LPG ini. Ini karena sudah saya isikan gas isi 70 PSI teman-teman. Jadi kita buang aja gas LPG yang ada di dalam kulkas ini ya, lalu kita isi. Udah turun ya. Dan ini sudah sama saja teman-teman. Nanti hasilnya pembekuan juga bagus. Jadi kita vakum menggunakan gas LPG aja ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Aduh. Sudah saya buka. Kita tunggu.